Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pakito dengan NIM 2213110001. Asal saya dari Kota Serang. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fenomenologi Agama. Saya di sini akan menjelaskan 4 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Jadi dalam pendekatan fenomenologi, agama itu dijelaskan sebagai pengalaman hidup manusia yang berkaitan dengan yang suci. Bukan sekedar kumpulan doktrin, hukum ataupun institusi. Fenomenologi agama berusaha memahami bagaimana manusia itu mengalami, merasakan, dan juga memaknai kehadiran Tuhan atau realitas trasenden dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan sikap approach atau penangguhan penilaian, yang artinya peneliti ini tidak menilai benar atau salah suatu agama, melainkan berusaha memahami agama dari sudut pandang penganutnya sendiri. Fokus utamanya itu adalah pada pengalaman religius seperti doa, ritual, simbol, mitos, dan juga praktik ibadah yang dianggap sakral oleh pemeluknya. Dengan demikian, agama dipahami sebagai fenomena yang hidup dan juga bermakna, bukan hanya sebagai sistem kepercayaan yang bersifat teoritis. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana menjelaskan mitos kaitannya dengan agama? Jadi di sini mitos dalam konteks agama bukan sekedar cerita fiktif atau dongeng, melainkan juga narasi sakral yang menjelaskan asal-usul dunia, manusia, Tuhan, serta hubungan antara yang profan dan yang sakral. Mitos berfungsi sebagai media untuk menyampaikan kebenaran religius yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional atau ilmiah. Begitupun dalam agama, mitos membantu untuk memahami realitas ilahi melalui simbol dan cerita. Mitos juga sering menjadi dasar munculnya ritual keagamaan, karena melalui ritual tersebut umat menghidupkan kembali peristiwa sakral yang diceritakan dalam mitos. Oleh karena itu, mitos memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai, keyakinan, dan identitas keagamaan suatu komunitas gitu. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Mengapa dalam hampir semua agama itu hubungan manusia dengan yang ilahi tidak selalu langsung, tetapi melalui sarana mediator gitu. Jadi hubungan manusia dengan yang ilahi itu seringkali menggunakan mediator karena Tuhan dipandang sebagai realitas yang maha suci, trasenden, dan juga melampaui kemampuan manusia. Manusia merasa memiliki keterbatasan baik secara spiritual, moral, maupun eksistensial, sehingga membutuhkan perantara untuk mendekat kepadanya. Dengan mediator ini bisa berupa nabi, wali, pendeta, kitab suci, malaikat, atau bahkan ritual dan simbol tertentu. Keberadaan mediator ini membantu manusia memahami kehendak Tuhan, menyampaikan doa, serta juga menjaga keteraturan dalam praktik keagamaan. Selain itu, mediator juga berfungsi sebagai jembatan yang membuat pengalaman religius menjadi lebih konkret dan juga mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Apa kesan dan saran dari perkuliahan fenomenologi agama di semester ini? Kesan dari perkuliahan fenomenologi agama ini memberikan wawasan baru tentang cara memahami agama secara lebih terbuka dan juga mendalam. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk tidak mudah menghakimi praktik keagamaan orang lain dan lebih menghargai keragaman pengalaman religius. Materi yang dibahas juga relevan dengan realitas sosial dan budaya yang plural, sehingga menumbuhkan sikap toleran dan reflektif. Sarannya, agar perkuliahan ini lebih optimal, disarankan untuk menambah studi kasus konkret dari praktik keagamaan di masyarakat, termasuk konteks lokal,
ataupun diskusi kelas dan juga analisis fenomena keagamaan kontemporer juga perlu diperbanyak agar mahasiswa lebih mudah mengaitkan teori fenomenologi agama dengan realitas sosial yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.